Roro? Ini tentang pendekar Roro Denok, Kanjeng Ratu. Roro Denok? Dia sudah berada di Panti Usodo, Kanjeng Ratu. Kenapa tidak dibawa ke sini? Kenapa tidak disowankan langsung kepadaku? Pendekar Roro Denok memakai mustika mata buaya, Kanjeng Ratu. Senopati Sinomalik tidak berani menyawankan pendekar itu karena mustika mata buaya yang menempel di matanya, Kanjeng Ratu. Baik, itu artinya Jundomanik tahu bahwa hanya akulah yang bisa membebaskan Roro Denok dari mustika mata buaya itu. Kasih Anda, Kanjeng Ratu. Baik, kita ke Panti Usodo. Di Istana Laut Kidul, suasana mendadak tegang ketika Sang Koco Benggolo mengabarkan bahwa Roro Denok, yang dikenal sebagai Kembang Tanjung, telah dibawa ke peristirahatan. Sang Ratu Kidul bertanya-tanya mengapa gadis itu tidak segera dihadapkan padanya. Namun, Kondo Manik mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik mustika mata buaya, pemberian berbahaya yang disematkan kepada Roro Denok. Menyadari ancaman yang mengintai, Sang Ratu Kidul bergegas ke peristirahatan. Di sana, ia mendapati Roro Denok terbaring tak berdaya. Dengan kekuatan magisnya, Sang Ratu Kidul menghancurkan mustika mata buaya, membebaskan jiwa Roro Denok dari pengaruh gelap yang menguasainya. Mata-mata tembus pandang Ki Bajul Boga, Segoro Kidul, Kanjeng Ratu. Saatnya aku cabut mustika mata buaya itu. Silakan, Kanjeng Ratu. Sirno Balio Margolani. Maaf, Ki Bajul Boga. Aku harus mencabut mustika mata buaya. Sirno Balio Mulyo Koyo Winyo. Maaf Ki Bajul Boga, aku terpaksa menghancurkan mustika mata buayamu ini. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Ki Bajul Boga yang licik menjerit kesakitan. Mustika yang hancur itu memiliki ikatan gaib dengan matanya, membuatnya merasakan siksaan yang tak tertahankan. Ratu Branga, putrinya, datang menjenguk dengan rasa bangga, melaporkan bahwa Bayu Samudera hampir menjadi miliknya. Namun, ketegangan meningkat ketika Ratu Branga mengungkapkan bahwa ia telah menculik Ayu Sekarsari. Kemarahan Ki Bajul membuncah saat mendengar tindakan gegabah putrinya. Sudah jadi tawanan saya. Jadi tanpa sepengetahuanku kamu telah menculik Ayu Sekarsari, Branga. Iya, Romo. Itu berarti kamu telah mengabaikan perintahku. Kamu telah... Kalau tidak begitu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, Romo. Kita sudah kehilangan mustika dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kita harus bersiasat. Romo, saya berhasil menculik Ayu Sekarsari juga kan? Baro. Hei, dengar. Aku kemari untuk menemui ratumu, bukan untuk berkelahi dengan kalian. Serang dan tangkap dia. Dan Singobarong pasti celaka karena hentakan kakinya sendiri. Itu salah dia sendiri, Romo. Saya hanya memintanya untuk membuat kekacauan, tapi dia lupa diri. Kalau akhirnya dia terkubur oleh gempa yang dibuatnya sendiri, itu bukan salah saya, Romo. Selalu, Brana. Selalu saja kamu tidak mau disalahkan. Tapi Romo, mohon diketahui Nyi Ratu, Raden Bayu Samudro sudah sampai ke gerbang Selo Lumutan. Bagus, kirim dia masuk dan hadapkan dia padaku di Balayu. Baik Nyi Ratu. Mohon maaf Romo, saya harus menemui Bayu Samudro. Tunggu, Brana, tunggu. Dasar Ratu Bandel. Buku Karpe Dewi.
Mohon lepaskan dia, Raden. Iya, akan kuturunkan. Kalau kau undurkan para prajuritmu dulu. Mundur, kalian semua mundur. Bagus. Sekarang berjanjilah kamu untuk mempertemukan aku dengan Ratu Branga. Ratu, Baik, Raden. Saya memang Di luar kedaton Brangah, Bayu Samudera dengan gagah berani menyerbu masuk, mengalahkan para prajurit Brangah satu persatu. Merasa terancam, Nyi Brangah segera mengutus Pudak Sari untuk menemuinya. Di luar, Pudak Sari berhasil menghentikan pertarungan dan membujuk Bayu Samudera untuk masuk ke kedaton, berhadapan langsung dengan Nyi Brangah, sang ratu buaya selolumutan. Nini sudah berada di Istana Laut Kidul. Sembah bakti saya konjuk Kanjeng Ratu. Restuku terimalah, Roro Deno. Saya pun ingin menjadi jimat Kanjeng Ratu. Roro Deno, apakah kamu tahu kenapa kamu bisa berada di tempat ini? Tidak, Kanjeng Ratu. Tapi seingat saya menyebut mustika mata buaya. Mustika mata buaya? Iya, Senopati. Dan setelah itu saya tidak sadarkan diri. Maafkan saya, Nini. Hanya dengan cara itu, saya bisa membawa Nini masuk ke Segoro Kidul. Hanya dalam keadaan pingsan, saya bisa masuk ke Laut Kidul. Maksud Senopati? Itu karena mustika mata buaya yang menyatu dalam matamu, Roro Deno. Kenapa dengan mustika mata buaya yang diberikan oleh Ki Bajul Boga itu, Kanjeng Ratu? Mustika mata buaya sama dengan mata Ki Bajul Boga sendiri. Jadi apa yang kamu lihat sama dengan apa yang akan dilihat oleh Ki Bajul Boga. Kalau begitu, Ki Bajul Boga memperalat saya. Apa yang dikatakan Ki Bajul Boga tentang Kakang Bagus Torodipo ada di sini, semua omong kosong. Kalau Bagus Torodipo memang ada di sini, jadi Kakang Bagus Torodipo benar-benar berada di sini, Kanjeng Ratu. kamu ingin bertemu dengannya. Iya, Kanjeng Ratu. Akan kupertemukan dengannya. Ikut aku. Selamat datang, Bayu Samudro. Arjunaku. Silakan. Sementara itu, di Istana Laut Kidul, Roro Denok yang telah tersadar dari pengaruh mustika mata buaya berbincang panjang dengan Sang Ratu Kidul. Mereka membahas bahaya yang tersembunyi di balik mustika tersebut, dan hati Roro Denok berdegup kencang mendengar bahwa Bagus Setorodipo, kekasih yang ia rindukan, juga berada di Kerajaan Laut Kidul. Sang Ratu Kidul berjanji akan segera mempertemukan mereka. di mana dia? Tentu saja ada. Silakan. Ayu Sekarsari baik-baik saja. Aku utusan resmi Datuk. Kembalikan Ayu Sekarsari padaku. Jangan membantah. Dia bisa mati. Percayalah padaku, Bayu Samudro. Aku akan menjamin keselamatan Ayu Sekarsari. Dia akan aku kembalikan ke Katubungan dengan kereta kencanaku. Tapi dengan satu syarat. Raden mau tinggal di sini dan menjadi lelanangin kedaton Branga. Ratu Branga, apakah tidak ada tawaran lain yang lebih menarik daripada tawaran yang masih itu saja yang akhirnya pasti akan kutolak? Bukankah Raden menginginkan kebebasan Ayu Sekarsari, bukan? Iya. Di mana? Tidak ada nilai tukar yang sepadan. Kalau tidak, Raden menyerahkan diri dan jadilah lelanangin kedaton selulumutan Raden.
Samudro tidak akan menjadi apapun alasannya. Kalau begitu pergilah dan biarkan Ayu Sekarsari mati dan membusuk di penjara. Keterlaluan kamu, Brana. Hei, cepat bilang pada ratumu, lepaskan aku, lepaskan! Ayo lepaskan aku! Hei, Lepaskan aku. Merpati, Apa ini, Ratu? tunjukkan di mana Ayu Sekarsari berada. Ayo lepaskan aku! Lepaskan! Cukup Merpati, lepaskan aku, ayo! Bagaimana Bayu Samudro? Lepaskan Ayu Sekarsari. Aku akan pamit baik-baik. Dan tak ada permusuhan di antara kita. Oh, boleh. Asalkan kamu mau menjadi lelanangin Kedaton Branga. Tidak. Sekuat apapun kamu meronta, kamu tidak akan lepas dari ikatanku, Bayu Samudro. Lepaskan. Simpan tenagamu untuk malam sudah aku siapkan. Tapak Musti, tapak Lamana. Lepaskan aku dari ikatan terkutuk ini. Lepaskan aku. Tangkap dia. Tangkap dia. Raden. Raden, ini kesempatan baik untuk mengecoh mereka. Bebaskan Gusti Ayu yang ada di penjara. Saya dan Tapak Lamata. Di saat yang sama, Bayu Samudera yang bertekad membebaskan Ayu Sekarsari, berhadapan dengan Nyi Brangah yang terus merayunya dengan penuh tipu daya. Meskipun Nyi Brangah menggoda seolah mereka adalah pasangan yang ditakdirkan, Bayu Samudera tidak tergoda sedikitpun. Dengan keahlian tapak lamatan dan tapak musti, ia berhasil meloloskan diri dari kedaton bersama Ayu Sekarsari, mengalahkan prajurit Nyi Brangah di dalam penjara sebelum menghilang tanpa jejak. Bayu? Jebol saja, Raden. Iya, jebol saja, Raden. Bayu? Terima kasih, Bayu. Terima kasih.
Denok. Kenapa tidak kamu peluk Bagus Toro Dipo yang sangat kamu rindukan? Ayo. Di Istana Laut Kidul, suasana berubah cerah ketika Roro Denok akhirnya bertemu dengan Bagus Setoro Dipo. Bagus tengah berlatih di alun-alun Segoro Kidul ketika Roro Denok tiba. Melihat sosok yang dirindukannya, Roro Denok bertepuk tangan kagum. Ketika mata mereka bertemu, mereka berlari saling mendekat dan berpelukan erat, menghapus rindu yang mengendap di hati mereka. Di tengah samudera yang luas, cinta mereka kembali bersemi. Roro Denok, Sekartaji. Tidak kusangka kita bertemu di sini, Bagus Toro Dipo. Ibumu Dinda Nawangsari pasti juga akan sangat bahagia melihat pertemuan yang mengharukan ini, Bagus Toro Dipo. Bangun, Wingit. Dan mau ketemu siapa? Aku Gringsing, ingin bertemu Rawaka Rawakira dan Rupaka Rupakira pimpinan. Baik, Nyi, tunggu sebentar. Saya akan lapor pada penjaga Jeli. Apa? Nyi Gringsing? Benar, Ki. Nyi Gringsing. Kalau begitu, suruh dia masuk. Baik, baik, Ki. Ini pasti urusan uang, kan? Siapa Nyi Gringsing itu? Apa dia tahu tentang kita? Nyi Gringsing itu dukun sakti yang pelanggannya para bangsawan dan pejabat. Ini rezeki. Pasti ada pejabat atau bangsawan yang membutuhkan tenaga kita. Namun, di balik bayang-bayang kegelapan, Nyi Gringsing sedang merencanakan langkah jahat berikutnya. Ia mencari dua pendekar sakti yang terkenal memiliki senjata legendaris, tombak dan pedang yang mampu memanggil siluman tak terkalahkan. Sebelum negosiasi dimulai, kedua pendekar itu mempertontonkan ilmu silat mereka yang dahsyat, membuat Nyi Gringsing semakin yakin bahwa ia telah menemukan alat pembunuh sempurna untuk melaksanakan rencananya yang licik. Ini kunjungan yang sangat luar biasa dari sahabat lama. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga Nyi Gringsing jauh-jauh datang kemari.
Saya diutus Raden Sombo Putra Selir Cokro Nanggalan. Oh, Putra Selir? Pasti ada hubungannya dengan sakit hati dan kekecewaan. Raden Sombo dan ibundanya Loro Andi membutuhkan tenaga kalian. Ini artinya Nyi Gringsing datang ke tempat yang tepat. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, tidak ada salahnya kalau Nyi Gringsing mau melihat kelebihan apa yang saya miliki sekarang. Kita ingin melihat kerida prajurit siluman kalian. Baik. Dan hancurkan musuh kalian. Hormat kami Bapakira. Apa yang kami lakukan? Lawan dan hancurkan musuh kalian. Mereka prajurit-prajurit siluman yang tidak bisa mati. Lihat. Prajurit yang tidak bisa mati inilah yang diinginkan. Kalau begitu, kita ke dalam. Kita bicarakan tentang harga. Iya, boleh. Kau suruh mereka istirahat. Setelah itu susul kami ke dalam. Baiklah, mari Nyai.